Assalamualaikum anak-anak hebat. Alhamdulillah ketemu lagi kita di channel Samini Sinau. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap ceria, tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini kita masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menemukan informasi baru dari teks tentang keragaman suku bangsa di Indonesia dengan cermat dan percaya diri. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Adakah keragaman lain di Indonesia? Nah, sekarang yuk kita amati peta budaya berikut ini. Dari peta ini, kita mendapat informasi bahwa budaya Indonesia sangat beragam. Keragaman suku bangsa dan budaya tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Menurutmu, apakah mereka menggunakan bahasa daerah yang sama ya? Ya benar, penduduk Indonesia yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau memiliki bahasa daerah yang beragam. Jadi, di provinsi mana kamu tinggal? Nah, dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Yuk kita lihat contohnya berikut ini. Misalnya provinsi tempat tinggal Jawa Barat. Bahasa yang digunakan masyarakat adalah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Misalnya bahasa Sundanya tuang, maka bahasa Jawanya dahar dan bahasa Indonesianya makan. Bahasa Sundanya kulem, bahasa Jawanya sare dan bahasa Indonesianya tidur. Kemudian bahasa Sunda ngaleet, bahasa Jawanya ngunjuk dan bahasa Indonesianya minum. Untuk bahasa Sunda wilujeng sumping, bahasa Jawanya sugeng rawuh dan bahasa Indonesianya selamat datang. Nah, begitulah keragaman bahasa daerah di Indonesia. Di satu provinsi pun tidak hanya satu ya. Nah, untuk mendalami lebih jauh tentang keragaman bahasa daerah, yuk kita baca teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah berikut ini, agar kita lebih memahami. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki
tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan mempengaruhi pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, untuk mengetahui dan memahami isi suatu teks, kita perlu mengetahui ide pokoknya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi, yuk kita cari tahu ide pokok dari teks tersebut. Nah, sekarang yuk kita cari tahu. Kita pelajari bersama-sama tentang ide pokok pada bacaan atau pada teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, pada paragraf ke-1, ide pokoknya posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Kemudian di paragraf kedua, ide pokoknya distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Lalu di paragraf ketiga, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Lalu di paragraf keempat, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Nah, masing-masing paragraf itu memiliki satu ide pokok. Dari satu ide pokok itu kemudian dikembangkan. Anak-anak, informasi baru apa ya yang kita dapat dari teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah? Yuk kita pelajari bersama. Pertama, Papua Nugini adalah negara dengan bahasa yang paling banyak, yakni 867 bahasa. 2. Indonesia adalah negara kedua dengan bahasa terbanyak di dunia, yaitu 742. Ketiga, Pulau Jawa yang paling padat penduduknya hanya memiliki 20 bahasa. 4. Pulau Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit memiliki bahasa sebanyak 271. Terus kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Keenam, bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah adalah yang tak memiliki generasi muda yang melanjutkan bahasa ibunya. Yang ketujuh, satu-satunya generasi yang masih merupakan penutur fasih bahasa daerah adalah generasi dewasa. Yang kedelapan, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. 9. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. 10. Bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. 11. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, sekarang kita pelajari tentang ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Di Indonesia banyak keragaman suku bangsa dan menghasilkan berbagai bahasa daerah yang beragam pula. Dan di antara bahasa-bahasa daerah itu menimbulkan perbedaan. Tapi perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Nah, yuk kita amati
tabel bahasa daerah berikut ini. Pada tabel ini kita bisa mendapat informasi bahwa masing-masing provinsi tidak hanya memiliki satu bahasa daerah ya. Contohnya Sumatera itu ada bahasa daerah Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, dan sebagainya. Kemudian di Jawa ada bahasa daerah Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, dan sebagainya. Kemudian di Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ada bahasa daerah Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bangkala, dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan provinsi-provinsi lainnya. Terdapat ratusan bahasa daerah pada setiap wilayah di Indonesia. Jadi, tidak hanya satu ya bahasa daerah dalam suatu provinsi. Dari tabel tersebut, kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat beragam bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, walaupun beragam bahasa daerah, kita tetap bersatu karena kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, demikian tadi pembahasan kita. Semoga kalian sudah memahami tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia. Sekarang kalian cari cerita rakyat, lalu kalian tulis ke dalam bahasa kalian sendiri ya. Mintalah bantuan orang tua untuk mengerjakan latihan ini. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa subscribe untuk mendukung agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.